Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kedua ini, saya akan menjelaskan tentang pengisian coding pada media pembelajaran saya. Nah, pada video pertama, saya sudah menjelaskan bagaimana cara mendesain media pembelajaran. Nah, untuk ini, kemudian saya di sini sudah menyediakan coding, yaitu yang mana pertama coding hover untuk perpindahan frame, yaitu hanya 2 ini, kemudian coding untuk tombol keluar yaitu disposal, kemudian coding untuk tombol pilihan ganda ini. Hanya 3 coding ini yang saya akan gunakan. Nah, untuk coding ini saya akan berikan di deskriptif video saya ini. Langsung saja. Nah, di sini saya akan memberikan coding terhadap identitas pemilik, yaitu yang pertama klik kanan, klik event, klik acquisition, klik acquisition perfect. Nah, di sini kemudian kita kopas coding yang ini ya, coding perpindahan event. Ini kita kopas, Ctrl C, kemudian kita masuk ke NetBeans, kemudian klik V. Nah, di sini kita ubah di frame yang frame tentang identitas pemilik. Sesuaikan dengan frame yang kita buat. Nah, di sini identitas pemilik. Kemudian ini tandanya benar, apabila tulisannya berbentuk miring berarti dia codingnya salah. Nah, kemudian kita lanjut ke buka desain, kemudian kita masukkan coding ke masuk menu event, klik kanan, klik event, klik ini. Kemudian kita masukkan sama saja codingnya, hanya saja memberi nama frame-nya di sini, yaitu di sini menu utama. Oke, halaman menu utama, halaman huruf besar semua, halaman menu. Oke, di sini halaman menu. Nah, kita desain, kita coba, yaitu klik run file. Kita tunggu sebentar. Ini sini tandanya. Agak lama ya teman-teman. Nah, kita klik identitas, maka dia akan menuju ke frame identitas. Oke, kita keluar, kita selanjutnya akan memberikan frame pada kompetensi. Nah, klik desain. Nah, di sini ada 3. Yang pertama kita klik menu, klik kanan, klik event, klik acquisition, klik ini. Nah, kita kopaskan. Ini sesuaikan dulu ini rapikan. Nah, di sini kita ubah menjadi halaman menu. Halaman menu. Oke. Kemudian kita klik desain lagi, kemudian klik ini, klik kanan, klik event, klik acquisition, klik ini. Oke. Nah, di sini kalau keluar hanya menggunakan coding disposal. Huruf kecil. Disposal. Nih. Ini halaman menu. Ada yang salah, ini tandanya hanya lebih. Oke. Benar. Kita lanjut lagi ke desain. Nah, ini tombol next berarti next ke tujuan. Oke. Kita klik event, klik acquisition, klik ini.
banyak, klik nih. Di sini kita ubah menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Oke. Huruf besar semua, salah ini. Tujuan pembelajaran. Ini pembelajaran. Kita lihat di tujuan pembelajaran. Ini P. Nah, benar. Kita desain, kita klik, coba kita run apakah coding kita masukkan itu benar atau salah. Tunggu agak lama. Nah, kita klik ini menu saja ya. Nah, maka dia akan ke frame menu. Oke, lanjut kita berikan coding ke halaman menu. Nah, di sini pertama kita klik kanan sama saja, klik event, klik acquisition, klik. Nah, kita di sini nih kopaskan. Kita buat di sini menjadi tadi tentang kompetensi ya, kompetensi dasar ya. Lihat ini ya, tadi event, acquisition. Nah, kompetensi dasar berarti di sini kita buat sini kompetensi dasar. Oke, benar. Lanjut, kita kembali ke desain, kemudian di tujuan pembelajaran ini kita buat juga. Nah, di sini. Nah, kemudian kita ganti di sini tujuan pembelajaran. Oke, lanjut ke desain lagi. Di sini contoh soal. Nah, contoh soal ini berarti ke halaman contoh soal. Oke, ke sini. Kan dulu rapikan. Sini berarti contoh soal. Ini huruf besar semua ya. Contoh soal. Oke, kembali ke desain. Terus untuk materi dan sini. Nah, kita buat di situ berarti di sini menjadi materi. Oke. Materi. Oke, benar. Lanjut klik desain lagi, latihan ya. Event acquisition. Sini. Sini kita buat menjadi latihan, halaman latihan ya. Kita lihat di sini halaman ini contoh soal ya, maaf ya. Berarti kita buat di sini latihan, maaf ya, latihan berarti ya. Halaman utama latihan. Oke. Kecil semua ya. Halaman latihan soal. Nah, kita itu berarti halaman utama. Halaman utama. Nah, benar halaman. Nah, di sini halaman utama. Lanjut ke desain. Kemudian kita
codingkan juga untuk pembahasan. Klik kanan, klik event, sama saja. Nah, kita klik sini. Oke, Canvas. Oke, kita rapikan dulu. Di sini kita buat pembahasan. Halaman pembahasan. Nah, salah. Halaman pembahasan. Halaman latihan. Halaman pembahasan. Bahasan ini kita lihat di sini dulu. Nah, kita sini. Halaman utama pembahasan. Halaman utama pembahasan. Nah, benar. Kita kembali ke desain, kita coba apakah coding kita masukkan itu benar. Klik run file. Kita tunggu sebentar. Nah, kita coba ke latihan. Halaman latihan, nah, maka dia akan muncul ke halaman latihan. Nah, benar berarti. Nah, maka kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, sama saja seperti halaman kompetisi dasar tadi. Klik kanan, klik event, klik application. Sini klik paste. Halaman utama ya. Halaman utama. Besar semua. Salah tandanya. Halaman utama. Oke. Kemudian klik desain lagi, klik untuk tanda keluarnya. Maka kita buat di sini dispose kecil semua. Dispose. Oke, nah di sini kembali ke desain, tombol next. Tujuan pembelajaran berarti ke materi ya, karena urutan saya yang pertama halaman utama, kemudian halaman menu, kompetensi, tujuan dan materi, baru contoh soal. Di sini kita buat nextnya ke materi. Huruf besar semua. Materi. Oke, benar. Nah, ini sudah semua. Kita coba lagi. Nah, setiap pemasukan coding ada baiknya kita coba apakah coding kita benar atau salah. Kita tunggu sebentar. Nih, lagi loading di sini ya. Nah, kita coba ke home. Kita coba keluar saja ya, tombolnya apakah benar? Nah, benar, berarti tanda keluarnya benar. Oke, kita lanjut ke materi. Nih, nah dia menggunakan tombol yang sama, 3. Yang pertama kita klik menu, edit, effect, application. Nah, sini. Ini sudah halaman menu, dispon. Ini saya sudah mengisinya, halaman menu, kemudian kita kembali ke desain, keluar, effort, application. Nah, untuk keluarkan hanya dispose saja, benar. Kemudian kita kembali ke desain, ke next. Maka materi lanjut ke contoh soal. Nah, ini halaman latihan, salah ini. Berarti halaman contoh soal ya. Saya mengisinya. Contoh soal.
contoh soal. Ini contoh soal pertama ini ya. Nah, kita coba lagi apakah benar coding yang saya masukkan atau tidak. Kita run lagi. Kita tunggu sebentar. Nah, kita coba ingin tombol next. Next tadi materi langsung contoh soal. Oke. Nah, dia akan contoh soal pertama. Benar, maka coding kita. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Pengisian codingnya. Klik desain. Nah, pertama klik sama saja. Klik kanan, klik event, klik acquisition. Nah, di sini untuk halaman pertamanya benar. Untuk menu, nah kemudian kita ke desain, klik kanan, klik event, klik acquisition, klik acquisition. Maka kita menggunakan dispose ya. Oke, di sini kita gunakan dispose huruf kecil ya. Dispose. Nih, jangan lupa nih tanda titik koma. Oke, kita kembali ke desain, tanda back berarti kembali. Contoh soal persatu, kembali ke materi. Oke, klik event, klik acquisition, klik ini. Nih, maka dia menuju ke materi codingnya. Oke, benar. Nih, kemudian kita klik ini, klik event, klik acquisition ini. Maka selanjutnya contoh soal kedua. Halaman contoh soal kedua. Nah, di sini lanjut dengan contoh soal saja yang saya buat di sini. Frame contoh soal kedua ya. Contoh soal. Contoh soal kecil ya. Soal. Nah, salah, maka kita cari dulu nama frame-nya. Di sini contoh saja. Oke, contoh saja. Nah, benar. Maka kita desain lagi, kita kembali ke run, kita coba lagi ya. Apakah benar? Ini kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke. Nah, kita klik next ya, kita coba next, maka dia akan lanjut ke contoh soal 2. Nah, benar, lanjut kita masukkan coding pada contoh soal 2. Di sini saya ambil contoh saja. Nah, kita klik lagi, klik kanan, klik edit, klik event, klik event. Nah, sini kita buat, nah itu karena halaman utama di sini, maka saya buat di sini halaman menu. Halaman menu maksudnya. Nah, kalau keluar dispose, kita ubah event. Nih, dispose. Oke, benar. Ini contoh soal. Ini kembali. Karena kita coba lagi. Untuk back, maka kita kembali ke contoh soal pertama. Event, repetition. Nih, maka contoh soal pertama. Sini, contoh soal saja saya buat tadi. Kemudian apabila next, maka dia akan contoh soal ketiga selanjutnya. Oke, kita coba apakah benar. Kita coba runkan, coba ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, kita try back. Nah, maka dia kembali ke contoh soal 1. Oke, kita lanjut di sini contoh soal ketiga. Yang pertama kita berikan tanda menu ini, klik event, klik acquisition, klik ini.
kemudian kita pastekan, kita buat di sini halaman menu, benar. Kemudian kita lanjut di sini, klik desain, kemudian klik keluar berarti dispose. Ingat, keluar cuman dispose. Ini benar. Kemudian kita klik ke desain lagi, ke next. Klik F1, klik automation. Nah, di sini karena dia back ya, kita salah, saya tadi back berarti kita diubah di sini menjadi soal sebelumnya, halaman soal sebelumnya, berarti contoh saja. Oke. Dia akan kembali ke contoh soal kedua. Kemudian kita ke desain lagi, next. Nah, sini next. Lanjut, nah di sini kita kopas, dia akan kembali ke halaman seterusnya. Lanjutan berarti contoh 4. Oke. Contoh tambah spasi. Sini contoh 4 sama. Oke. Sudah selesai, kita runkan kembali. Apakah benar? Kita tunggu bentar. Nah, kemudian kita klik menu. Nah, maka dia akan kembali ke menu. Oke, kita lanjut. Untuk contoh soal 4 dengan 5 sama saja pengodingannya. Nih, kita klik F1, klik application. Nah, di halaman menu. Oke, kembali ke desain, klik kanan, klik F1, klik application, klik ini. Nah, maka keluar dispose. Oke, ke desain, back, klik kanan, klik copy. Klik F1, klik application, klik application. Maka hasilnya next. Itu tadi back ya, maka tombol 3. Nah, contoh 3, halaman contoh 3. Kemudian kita klik next, maka 4 berarti 5 lanjutan. Nah, sini contoh 5. Nah ya. Nah, lanjut kita ke contoh soal 5. Oke. Nah, kita klik desain. Nih, klik kanan, klik F1, klik application, klik nih. Benar. Halaman menu di sini ya. Sininya. Kemudian kita klik desain lagi, klik tanda keluar F1, application. Nih. Dispose. Benar. Klik kanan, klik desain, back ya, berarti soalnya kembali ke 4 contoh soalnya. Oke. Klik F1, klik application. Nih, contoh 4 benar. Klik ini. Next. Nah, di sini kan contoh soalnya cuma 5. Berarti kalau dia next, maka dia akan ke halaman latihan. Oke, kita cek. Sini. Nah, dia halaman utama latihan. Nah, kita coba ya, kita runkan. Run file. Nah, kita klik next. Nah, maka dia halaman latihan soal pertama. Ini halaman latihan soal di sini yang utama. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Halaman latihan soal. Halaman latihan utama soal. Nah, sama saja, kita hanya memberikan tanda ini, coding terhadap ini dan ini. Kita coba keluar dulu ya. F1, equation, nah, keluar dispose. Oke, benar. Maka kita klik benar ya. Ini halaman utamanya. Sini klik F1, klik application, klik ini.
maka hasilnya sama, yaitu halaman menu, kembali ke menu dia. Apabila kita klik itu. Nah, ini latihan, berarti kita lanjut ya. Lanjut ke contoh soal pertama. Latihan soal pertama. Nah, kita buat di sini latihan soal 1. Oke, benar. Kita coba ya. Klik run file. Maaf, yang di sini. Run file. Oke. Nah, kita klik latihan. Nah, dia akan mulai ke halaman latihan 1. Nah, langsung sudah selesai, maka kita akan ke latihan 1. Latihan 1 codingnya berbeda ya untuk latihan. Nah, sini latihan di desain. Oke, nah di sini sudah saya jelaskan sebelumnya menggunakan radio button dan button group ya. Nah, di sini saya akan memberikan coding dari satu persatu ya, A, B, C, D. Nah, pertama kita memberikan jawaban yang benar dulu antara soal ini. Nah, soal yang pertama kebetulan jawaban saya yaitu A, 18. Maka kita klik kanan, klik event, klik quotation, klik. Nah, kita kopas codingnya. Nih. Nih, Ctrl C. Oke. Nih. Sini ya. Nah, di sini apabila jawabannya salah, maka kita ganti jawaban Anda salah. Kemudian di sini kita ubah halaman kita, yaitu benar lanjut ke halaman latihan contoh latihan. Kita ketik di sini latihan soal 2. Nah, lanjut kita ke desain. Klik kanan, klik event, klik quotation. Maka di sini ya. Nah, klik event. Nah, ini jawabannya salah ya, yang B. Maka kita ganti di sini jawaban Anda salah. Oke. Lanjut, di sini kita ubah latihan soal 2 ya. Latihan soal 2. Sini nama framenya. Oke. Kita lanjut lagi ke desain, kita yang C, klik kanan, klik event, klik quotation, klik ini. Nih, hapus. Oke. Nah, jawaban Anda salah. Sini kita buat salah. Oke. Sini kita ubah juga menjadi latihan 2. Oke. Kita kopas saja ini ya. Nanti latihan 2-nya. Ini latihan 2-nya salah. Latihan soal ya. Baik. Kalau dia tulisannya bercetak miring berarti maknanya dia salah. Oke, kita lanjut desain. Yang D, event. Nah, sini survei. Jawaban Anda salah, jangan lupa diubah ya. Salah. Di sini kita klik latihan soal 2. Bila kita coba runkan, klik run file, kemudian kita tunggu sebentar. Di sini tunggu. Nah, kita coba karena jawaban nomor 1 yaitu A, maka kita klik A, maka hasilnya akan jawabannya benar.
benar. Nah, kalau kita yes, dia akan kembali ke lanjut ke soal 1, dan now sama saja, dan have sama saja. Lanjut ke soal 2, maksud saya tadi. Kita silangkan, dia akan keluar. Oke. Nah, dia akan lanjut ke soal 2. Oke. Kita lanjut ke soal latihan 2. Kita kasih codingnya juga. Ini kita klik desain, kemudian kita untuk jawab, kita kasih tahu dulu jawaban nomor 2 ini, maka saya kasih jawabannya yaitu D. Maka kita klik D terlebih dahulu, klik event, klik annotation, klik annotation. Nah, kemudian di sini kita masukkan codingnya, yaitu kita copy tadi sama. Nah, jawaban di sini yaitu kita ganti menjadi jawaban benar. Oke. Nah, kalau di sini latihannya kita lanjut, maka latihan 3. Nah, kemudian kita untuk kembali lagi ke desain, klik isi coding yang A, kita isi dengan ini Ctrl V. Nih, kita lihat ini apa ini. Nah, kita di sini jawabannya salah, dan new ini lanjut ke frame 3. Oke, kita lagi kembali ke desain, kemudian yang B, klik kanan, klik F1, klik annotation, klik annotation. Nah, di sini kita kopaskan lagi codingnya, yaitu salah, latihan, lanjut ke latihan 3. Nah, lanjut kita ke ini, D sudah, C lanjut, F ini oke. Kita codingkan, sama saja jawabannya salah. Nah, cuman ganti di sini dan ganti di sini saja, teman-teman. Nah, maka kita coba kita runkan kembali. Nah, ini kita runkan, kita coba, kita tunggu sebentar. Di sini masih loading. Oke. Nah, jawaban nomor 2 ini tadi yang benar yaitu D. Maka saya coba dulu untuk jawabannya salah, maka kita klik MB saja. Nah, jawaban Anda salah, maka kita yes, akan kembali ke soal 3. Oke, nah di sini soal 3. Nah, lanjut ke soal latihan 3, kita sama saja, kita codingkan, kita cari tahu dulu yang mana yang benar. Nah, kalau soal nomor 3 ini jawaban yang benar yaitu B. Maka kita kerjakan yang B dulu ya. Kemudian kita kopaskan. Ini kita ganti latihan 4. Itu lanjutannya, frame lanjutan latihan 4. Nah, kemudian jawabannya kita ganti di sini salah menjadi benar. Benar. Oke. Kita kembali ke desain. Ke yang A kita isi juga. Jawabannya salah ya. Kopas. Kembali klik event, klik annotation kanan sini. Jawabannya di sini kita buat jawabannya salah. Oke, lanjut ke desain, kemudian ke C-nya sama saja. Jawaban ini aja kita masukkan. Jawaban ini salah. Ini pasti untuk yang D. Ini salah. Oke, kita coba ya kita runkan kembali, run file. Tunggu sebentar di sini. Tunggu. Nah,
jawaban yang nomor 13 ini kan jawabannya B. Maka kita try apakah jawabannya benar. Nah, benar. Yes, kita kembali ke latihan soal 4 ya. Kita codingkan lagi soal latihan 4 di sini. Nih, klik design, kemudian klik kanan, klik event, klik acquisition, klik acquisition. Nah, di sini kita isi. Nah, nomor 14 itu, nomor 4 itu jawabannya A. Maka kita ganti di sini 15. Sini latihan 15. Latihan 5. Bukan 15 tapi 5 ya. Jawabannya benar karena A jawabannya benar. Oke, kita ke desain lagi, kemudian kita klik yang B, klik event, klik acquisition, klik di sini di sini latihan 15 ya, 15 latihan 5. Oke, kita kopas saja yang jawaban salah. Nih ya, lihat jawabannya salah. Nih yang C begitu pun sama. Nih. Oke. Jawabannya salah. Lanjut. Yang D. Event acquisition. Sini. Nih. Nah, kita coba lagi. Kita runkan lagi apakah coding yang kita masukkan benar atau salah. Kita tunggu. Nah, di sini jawabannya A ya, yang benar tadi, maka kita klik jawaban Anda benar. Oke, benar. Kita lanjut ke latihan soal 5. Latihan 5. Latihan 5. Sini. Nah, sama saja kita untuk jawaban 5 yaitu jawabannya C. Kita klik event, klik kanan, klik action. Nah, di sini saya sudah kerjakan juga. Nah, dia tetap 5. Kenapa latihannya? Karena saya menyediakan soal latihan cuma 1-5, maka dia akan tetap tidak akan lanjut ke frame berikutnya. Nah, ini sudah saya masukkan sama. Kalau jawaban salah, maka jawabannya ini salah. Kalau di jawabannya benar, maka jawabannya benar. Yang C tadi. Lanjut. Nah, kita klik desain, kita coba kita runkan lagi. Kenapa saya selalu merunkan? Karena saya mau mengetahui apakah coding yang saya masukkan itu benar atau salah. Kita jawabannya tadi benar C ya. Nah, jawaban Anda benar. Nah, benar. Maka kita lanjut ke halaman utama pembahasan. Nih, kita codingkan juga. Klik desain. Nah, di sini ada 3. Pertama, kita klik keluar dulu karena lebih mudah karena cuma masukkan dispose. Di sini dispose. Ini salah ini. Dispose. Tanda titik koma. Nah, kemudian kita kembali ke ini, kita masukkan juga codingnya, yaitu sudah siapkan tadi menjadi ke halaman menu. Di sini kita klik. Nah, kemudian lanjut di pembahasan, kita klik event, klik kanan, klik event, klik X. Nah, di sini kita ubah, ini salah ini nih. Kita ubah menjadi pembahasan latihan 1 ini ya. Kita spasikan, jangan lupa. Pembahasan latihan 1. Oke, benar. Nah, kemudian kita kembali ke desain, kita runkan apakah coding yang kita masukkan itu benar atau tidak. Nah, kita tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Nah, kita klik pembahasan.
Nah, maka dia akan pembahasan latihan 1 ke halamannya. Nah, kita keluar lagi, coba ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan latihan 1. Oke. Pembahasan latihan 1, klik desain. Sama saja seperti latihan halaman tadi. Nah, kita klik home, klik menu, action nih. Kemudian di sini aku paskan. Di sini menjadi halaman utama ya. Karena menu halaman utama halaman menu, maka dia akan kembali ke menu. Hurufnya besar, salah ini. Nah, untuk diingatkan kalau tulisannya miring atau cetak miring, maka itu tandanya frame-nya nggak ada atau salah. Nih, benar. Ini kita lanjut yang desain, kemudian kita klik keluar. Kita tambahkan di dispose. Kita klik dispose. Nih, benar. Lanjut nih, kemudian back berarti kembali halaman 1, kembalinya ke halaman utama. Oke, haven. Nah, kita buat di sini menjadi kembali ya. Jadi halaman utama latihan. Halaman utama latihan. Oke, benar ini namanya. Kita lanjut ke desain dulu. Ke next berarti soal kedua. Dia sama saja. Kita kopaskan tab. Nah, salah nih. Jadi ini tadi next, maka latihan 3 ya. Karena latihan 2 kita nih ya. Jadi pembahasan ya. Pembahasan latihan 3. Ke next. Oke. Kita runkan apakah benar. Mari run file. Kita tunggu apakah jawabannya benar, apakah codingnya benar. Tunggu sebentar. Nah, kita coba next. Latihan 1. Berarti latihan 2 ya. Maaf ya teman-teman. Salah coding di sini. Nih, kita kembali ke next. Oke. Maka di sini latihan 2. Oke, benar ya? Nah, oke. Kita coba runkan lagi. Kita tunggu. Nah, kita klik next. Nah, pembahasan latihan 2 berarti benar. Oke, kita lanjut ke latihan soal kedua. Oke. Maaf, latihan pembahasan kedua. Nah, yang kita klik ke desain sama saja seperti pembahasan latihan kedua tadi. Kita codingnya cuma hanya saja membedakan next-nya. Kita ubah menjadi latihan menu ya, halaman menu. Terbesar halaman
menu. Oke, kita klik desain, klik ini untuk keluarnya ya. Nih, kita klik dispace ya, dispace. Nih, koma, oke. Klik desain, back berarti sebelumnya. Klik event, klik acquisition, klik ini. Nah dia, nih ya. Jadi latihan 1 ya, karena back artinya kembali. Oke. Tuh. Latihan soal 1. Oke, kita lanjut ke next. Competition. Kemudian kita masukkan sama menjadi next, berarti latihan 3. Pembahasan ya. Maaf, inilah pembahasan ya saya. Pembahasan nih, pembahasan 1. Kemudian di sini pembahasan latihan 1. Oke, di sini sama saja. Tapi karena next, back. Nih, kita ubah 2. Salah. 3. Oke, benar. Kita coba run-kan lagi. Run-kan. Run file. Kita tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ini kita klik back. Nah, dia akan pembahasan ke 1. Kita klik next. Dia akan pembahasan latihan kedua. Kita klik lanjut ke latihan soal 3. Ini ada yang salah ini. Nah, langsung ke 3 dulu ya. Nih, sama saja. Kita langsung klik event, klik ini. Nah, kalau halaman menu untuk tombol yang itu kembali, ini halaman rumah untuk tanda back-nya, kemudian diversi itu keluar, kemudian pembahasan soal 4, hasilnya berarti dia ke next-nya. Oke, kita coba run-kan. File. Kita tunggu sebentar. Nah, kita coba next. Keempat, lanjut untuk pembahasan soal 4 ini. Nih, klik kanan sama saja, klik event, klik acquisition, klik acquisition. Soal 4. Sign, klik kanan, klik event, klik acquisition. Nih, sini ya. Ini halaman utama, halaman menu. Oke. Perhatikan. Kembalikan. Kemudian kita masukkan coding terhadap ini. Kita buat canvas. Nah, di sini karena keluar tidak menggunakan ini, maaf. Jadi kita klik dispose. Ini benar. Lanjut ke desain.
Tombol next-nya berarti dia pembahasan latihan ke-5. Kalau next. Ini pembahasan. Pembahannya memakai pembahasan 5. Latihan. Latihan. Setelah pembahasan latihan, kebalik ya. Pembahasan latihan. Ini benar. Kemudian kita next. Ini kita desain, kemudian klik back, klik kanan lagi. Ini klik event, klik acquisition format. Kita buat di sini. Pembahasan latihan. Oh, di sini kan tanda back berarti ke soal 4 ya. Pembahasan latihan 4. Ini ada yang salah pasti. Pembahasan latihan soal. Sama ya. Latihan ini soal ya. Soal. Nah, benar ya. Lanjut ke desain, kita runkan, kita coba ya. Klik run file. Kita tunggu sebentar. Apakah coding kita benar atau salah? Kita coba back. Salah di pengisiannya. Ya, dibenerin lah. Oh, ini 4 ya. Berarti saat yang backnya salah berarti. Nah, ini 3. Oke, latihan. Latihan kurang enak. Oke, turunkan lagi, kita coba. Apakah benar? Itu pembahasan latihan 5 dilanjutkan, berarti ketika benar ya. Coba kita back. Nah, dia kan pembahasan ketiga. Lanjut. Untuk soal ke pembahasan latihan 5. Nih. Klik kanan, klik event, klik acquisition. Oke, di sini kita sama codingnya, hanya saja pembahasannya, hanya saja judul frame-nya akan menuju kemana. Seperti halaman menu. Huruf besar semua, maaf ya teman. Halaman menu. Oke. Lanjut. Kita klik desain, klik keluar dulu. Udah, karena pendek cuman dispose. Klik dispose. Nih, benar. Kemudian ke desain lagi, klik next, klik event, klik option, klik klik terus di sini kita tadi tombolnya
back ya, berarti akan menuju ke pembahasan soal 4 ya. Soal 4. Oke. Kita klik ini, kemudian klik. Nah, dia tidak mempunyai tanda next. Baiklah, lanjut, yaitu pengisian coding pada materi terakhir, yaitu identitas pemilik. Nah, di sini sama saja, tapi di sini hanya menggunakan tombol atau ikon menu sama keluar. Langsung saja, klik kanan, klik event, klik acquisition. Lanjut, kita sini, kita kopas halaman menu, benar. Sudah, kemudian kita klik design, klik X, klik editation, klik event, klik acquisition, klik event. Nah, sini kita hanya dispose ini titik koma. Oke, sudah. Nah, maka sudah selesai. Nah, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk pengisian coding. Untuk codingnya nanti saya kirim ke deskripsi YouTube saya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.